sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2022, khusus menyangkut kepalsuan surat ya, itu daluarsanya dihitung sejak diketahui. Jadi sejak diketahui pada Januari 2025, kita Citra Marga mencari saya untuk melaporkan dugaan kepalsuan ini, mencari tahu siapa yang membuat NCD yang tidak sah ini. Laporan itu disampaikan kepada siapa? Dilaporkan ke Polda Metro. Kepada Metro ya. Itulah laporan pidana yang dilaporkan. Kami diserbu oleh segala macam fitnah. Dari buzzer pihak lawan. Dan yang nongol yang aneh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners belakangan ini berseliweran di lini masa media sosial menyangkut sebuah sengketa yang nilainya sangat besar. Ya, kalau dihitung itu 119,7 triliun, hampir 120 triliun. Sengketa tersebut tengah berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebenarnya awal mula sengketa ini sudah agak lama ya, di akhir-akhir tahun 90-an begitu. Tetapi kemudian terus berjalan hingga sekarang. Dan untuk memahami apa sih sebenarnya duduk masalah dari sengketa itu, saya telah bersama dengan kuasa hukum dari pihak penggugat, yaitu Pak Lukas. Telah bersama saya dan saya akan sapa Pak Lukas. Pak Lukas, apa kabar? Baik, Mas Febri. Ya, luar biasa Pak Lukas. Terima kasih. Kebetulan ini kan sengketa yang diajukan Bapak ini nilainya wow gitu kan. Hampir 120 triliun. Tapi supaya pembaca kita, pemirsa kita itu paham, Bapak jelaskan dulu duduk masalahnya tapi dengan bahasa yang sederhana ya Pak. Karena penonton kita itu tidak semua sarjana hukum, ya kan? Moga-moga Bapak mampu menjelaskan sesederhana mungkin menyangkut sengketa ini. Silakan Pak Lukas. Iya. Jadi saya berikan ibaratnya begini ya, latar belakangnya ya. Ya. Ada tukar menukar, Mas Febri. Ya. Barang yang saya terima dari Mas Febri namanya barang A. Saya serahkan barang kepada Mas Febri, barang B. Tukar menukar lah ya, kita Pak ya. Ibaratnya gitu. Barang A yang diberikan Mas Febri pada saya sudah saya pergunakan dan sudah habis. Saya udah nikmati. Tapi barang yang saya berikan kepada Mas Febri ternyata nggak bisa dipakai, Pak. Ibaratnya cacat. Iya gitu ya. Tentu Mas Febri cari saya dong. Minta tanggung jawab ya. Ini kan Lukas yang serahkan barangnya. Kenapa nggak bisa dipakai? Tentu minta ganti dong. Ya kan? Nah, ibaratnya seperti itu. Konkretnya saya jelaskan begini. Ya. Jadi yang terjadi ini adalah ketika tahun 1999 bulan Mei itu MNC dengan dirutnya Haritanu melakukan suatu penawaran dan kepada pihak Citra Marga Nusapala yang saya sebut CMNP. Di CMNP itu adalah Tito dan Kasidi. Tercapai suatu deal, kesepakatan untuk tukar menukar dua surat berharga. Jadi dua-dua yang ditukar-menukar semuanya surat berharga ya? Ya. Jadi CMNP memiliki surat berharga 342 miliar, terdiri dari MTN-nya. Apa itu Pak? MTN? Medium Term Notes, Bank CIC, dan obligasi dari CMNP. Jumlahnya 342 miliar. Waktu itu ya? Waktu itu. Face value-nya diserahkan kepada MNC dan Haritanu. Ya. Kemudian Haritanu dan MNC ini, Haritanu kan dirutnya. Ya.
dia menyerahkan NCD 28 juta US dollar. Apa itu Pak singkatannya Pak? Negotiable Certificate of Deposit. Itu sama dengan sertifikat deposito. Oh sama ya dengan sertifikat deposito. Itu namanya surat berharga. Ya. Ya dah. Nah itu diserahkan kepada CMNP. Kemudian berlangsung sedemikian waktu, ternyata sampai jatuh tempo NCD ini nggak bisa cair. Gitu ya? Nggak bisa cair. Mengapa Pak? Nggak bisa cair ini karena ada surat edaran Bank Indonesia. Oke, sebentar Ya. supaya nggak terputus Pak. Jadi NCD ini siapa yang nerbitin? Nah, Atas nama siapa gitu maksud saya? Iya, Kan jadi- sertifikat deposito kan pasti ada kopnya lah gitu Pak. itu NCD yang diterbitkan oleh, kalau kita lihat kopnya, Ya kopnya. Bank Unibank. Unibank. Iya, Bank Unibank terbitkan. Nah, tetapi ketika itu waktu diserah terimakan ini NCD kan tanpa nama, Pak. Tidak atas nama. Betul. Jadi atas unjuk. Mm-mm. Itu diatur di belakang lembar belakangnya NCD itu poin 3 ini atas unjuk atau atas bawah. Jadi dikenal dalam bahasa Belandanya antonder. Kalau dalam bahasa Inggris to bearer. Prinsipnya siapa yang memegang NCD ini? Dialah pemiliknya. Dialah pemiliknya. Dialah yang berhak menguangkannya. Ya. Singkatnya begitu. Nah terus setelah itu tidak bisa dicairkan, alasannya tadi Bapak terputus, kenapa? Nah, tidak bisa dicairkannya ada surat dari Bank Indonesia menyampaikan bahwa ini NCD tidak sesuai dengan surat edaran Bank Indonesia. Artinya bertentangan. Apanya Pak? Bisa dijelaskan? Jadi NCD itu sebenarnya diatur dalam bentuk sertifikat deposito itu harus dalam mata uang rupiah. Oh, dalam mata uang Indonesia lah ya. Ya, rupiah. dan tidak boleh waktunya lebih dari 24 bulan. Kenyataannya ini 3 tahun. Berarti 3 tahun dan dalam mata uang US dollar. dollar. Jadi ini tidak sesuai surat edaran Bank Indonesia. Inilah yang menyebabkan ditolak, nggak bisa dicairkan. Oke. Harusnya waktu itu diklaim itu yang harus mencairkan siapa waktu itu Pak? Kalau Waktu dicairkan tuh yang harus kalau ini NCD normal, normal. kan Unibank mesti cairkan. Nah, tapi Unibank sudah tutup, sudah di BBKU. Ya. Berarti BPPN mesti bayar. Harusnya BPPN yang bayar. Ya, ditolak. Ditolak. Oke. Nah, Pak Lukas. Terus langkah apa yang dilakukan setelah BPN nolak, si NCD ini nggak bisa cair? Apa yang dilakukan oleh penerima jadi NCD? ketika tidak bisa dicairkan itu ada surat dari tahun 2003 ya suratnya ya. 2003. Nah, saya tahun 2004 Lukas M Partners itu ditunjuk sebagai lawyer Pak dari untuk CMNP. ngurus itu ya? Untuk ngurus itu. Untuk mengklaim supaya dibayar. Karena kita meyakininya ketika itu. CMNP meyakini ini sah. Karena dalam kurun waktu tahun 2000 sampai 2001 setelah NCD ini berada di tangannya CMNP, di tangannya Citra itu tiap tahun melakukan konfirmasi kepada Unibank. Ketika itu Unibank masih eksis. Masih belum ini ya, belum. Apakah ini sah? Dijawab sah. 2001 apakah ini sah? Dijawab sah. Lah, barang yang sah ini kan membuat keyakinan pada kami, saya harus memperjuangkan supaya ini pengadilan memutuskan NCD ini sah dan memerintahkan tergugat dibayar. Waktu itu kami gugat Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, BPPN dan Unibank. Kita gugat semua ini. Entah kamu orang main apa ini pokoknya harus bayar. Ya. Berhasil, Pak. Sampai tingkat apa tuh? Pengadilan negeri menang. Pengadilan tinggi menang. 2004, 2005. 2006 dikasasi. Citra Bangga kami kalah. Oh, di Mahkamah Agung kita kalah. Ya. Kalahnya kenapa? Yaitu dikatakan bahwa NCD ini tidak sah. Karena tidak memenuhi ketentuan surat edaran Bank Indonesia nomor 21/27 tanggal 27 Oktober tahun 1988. Tegas sekali, Pak.
Berarti kemudian dari putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi nggak ada upaya hukum lah, Bu? Ingat waktu itu baru masuk tahun 2008 itu ditunjuk lagi lawyer yang baru yang menangani PK-nya. Jadi PK-nya Lukas nggak ikut? Nah, yaitu rekan Otto Hasibuan and Partners ya. Mereka yang lakukan PK. Waktu itu ingat ya, komisaris daripada CMMP adalah Tanu Sudibyo. Komisaris CMMP. Dan saham dari CMMP itu ada lebih dari 30% berada dikuasai oleh keluarga Tanu Sudibyo. Tapi PK ketika diajukan ternyata diputus kalah. Ditolak dengan alasan yang sama. Dengan kasasi? Ya, kasasi. Ya. Jelas, Pak? Ya. Nah, jadi ini putusan menjadi putusan hukum yang inkrah. Betul. Nah, inilah milestone menentukan bahwa NCD ini tidak sah. Oke? Nah, dan semua keputusan yang tidak sah ini merupakan putusan Mahkamah Agung. Tidak ada yang lebih tinggi, Pak. Ada asas yang kita pegang dalam hukum, res judicata pro veritate habetur. Saya ulangi lagi ya. Res judicata pro veritate habetur. Artinya semua putusan hakim harus dianggap benar sampai ada putusan hakim yang lebih tinggi yang membatalkannya. Nah, ini udah PK udah selesai. Bagaimana lebih tinggi lagi, Pak? Sehingga ini sudah tidak ada upaya hukum. Ya, udah. Berarti ini sudah final. Ini adalah NCD yang tidak sah gitu loh. Lalu, and then apa yang mesti dilakukan? Nah, karena sudah ditemukan tidak sah itu, tapi kan kita tidak tahu, Pak. Saya sudah gak ada di situ. Nanti pada tahun 2024 bulan Desember ada RUPS. Dalam RUPS itu dititip pesan oleh pemegang saham agar NCD ini $28 juta harus kita tagih. Gitu. Dicari siapa yang menyerahkan NCD ini, minta pertanggungjawabannya. Karena barang kita MTN dan obligasi udah dicairkan. Sana penerima udah menerima kenikmatannya. Tentu MNC kan. Nah, CMMP kok di mana barangnya? Pertanggungjawab pada pemegang saham dan stakeholder harus dilakukan gitu loh. Ya. Nah, direksi yang baru diangkat dalam RUPS tahun 2024 Desember pada bulan Januari mencari pada saya lagi Lukas Partners. Karena Pak Lukas ini masalah kami periksa. Kita menemukan di situ dengan direksinya menemukan adanya dugaan kepalsuan. Apa yang diduga palsunya? Sekarang, Pak, kalau Bapak pegang uang 100.000 rupiah dibilang tidak sah, kira-kira palsu nggak? Palsu lah, Pak. Nah, kata Bapak kan, tapi saya tidak langsung katakan palsu, Pak. Mungkin dugaan saya mengandung kepalsuan. Ya kan, kalau uang 100.000 dibilang tidak sah, ya Bapak juga katakan palsu kan. Nah, semua orang akan berpikir seperti itu. Nah, jadi sekarang NCD ini tidak sah, berarti gimana? Ya, orang bisa menduga palsu. Ya, tadi Bapak katakan langsung palsu. Tadi Pak Mas Febri langsung bilang palsu gitu. Aduh, gimana tuh? Nah, jadi ya kan? Setelah menemukan fakta itu, apa yang dilakukan? Nah, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2022, khusus menyangkut kepalsuan surat ya, itu daluarsanya dihitung sejak diketahui. Jadi sejak diketahui pada Januari 2025, kita Citra Marga mencari saya untuk melaporkan dugaan kepalsuan ini, mencari tahu siapa yang membuat NCD yang tidak sah ini. Yang kata Bapak kalau tidak sah itu palsu gitu loh. Nah, laporan itu disampaikan kepada siapa? Dilaporkan ke Polda Metro. Polda Metro ya. Itulah laporan pidana yang dilaporkan. Mau dicari ini. Ya. Karena yang menyerahkan itu kan MNC. Ya kan? Haritanu melalui MNC kan, dia dirutnya kan. Nah, jadi tapi kita nggak bisa langsung tuduh dia, Pak. Karena apakah siapa yang membuat yang tidak sah ini? Saya tidak berani kata palsu ini, Pak. Ya. Saya garis bawahi ya. NCD yang tidak sah ini siapa yang buat gitu loh. Cuma di dalam hati kami, tentu saja seperti Bapak Mas Febri tadi katakan, orang banyak akan berpikir ini ada mengandung cacat atau mengandung kepalsuan gitu loh.
Jadi kita laporkan dalam lidik, silahkan cari kenapa ini tidak sah. Jadi lagi dicari ini. Oke, di luar laporan pidana apalagi yang dilakukan? Oh, kalau laporan pidana kan kita nggak bisa dapat duitnya. Sedangkan kita mau duitnya kan harus digugat perdata. Gugatan perbuatan melawan hukum. Jadi gugatannya sama nggak dengan yang tadi, yang term pertama tadi? Tidak sama. Apa yang tidak sama, Pak? Kalau yang tadi itu kita berusaha meyakinkan kepada majelis hakim bahwa ini NCD sah loh. Sah. Ya. Dan kami minta pertanggungjawaban dari tergugat, yaitu Unibank, yang karena dia tutup BBKU cari BPPN, BPDara cari Menteri Keuangan, cari BI. Gimana nih? Karena selama ini NCD ini dikonfirm oleh Unibank waktu tahun 2000-2001 sah. Ya. Ternyata ada surat dari BI mengatakan ini tidak tercatat atau tidak dilaporkan dalam laporan bulanan bank umum Unibank. Demikian pula di BI tidak terdaftar. Sekali lagi ya, tidak ada dalam laporan bank umum Unibank. Karena yang di Unibank yang ada cuma yang rupiah, yang dolar kagak ada gitu loh. Ya. BI juga kagak ada. Oke. Setelah itu, jadi yang dipersoalkan sekarang adalah orang yang menukarkan, orang yang membawa dan yang menyerahkan untuk menukarkan. Kan tidak mungkin cuma PT-nya MNC, Pak. Apa manusia aja dirutnya. Ini Pak Haritanu kan dirut kan. Dia tidak semata-mata dirut loh, Pak. Dia adalah pengendali. Ya kan? Pemegang saham mayoritas. Ya istilah kerennya sekarang dikatakan beneficiary owner atau pemilik manfaat. Jadi pasti dia digugat. Jadi ini bukan nebis in idem atau mengulang. Kalau kami gugat Bank Unibank lagi atau Menteri Keuangan atau BPPN atau BI, ya itu nebis. Makanya kami tidak menggugat itu, kami menggugat yang mengantar, membawa, menyerahkan. Dan yang menerima. Ya. Yang orangnya. Ya, orangnya ya. Nah, orang yang menerima dalilnya apa, Pak? Apakah karena tidak hati-hatian atau apa gitu? Jadi istilahnya kalau kita bilang tergugat itu ya Haritanu, satu, yang kedua MNC atau Bakti Investama. Jadi dulu namanya Bakti ya Investama, sekarang namanya MNC Holding. Yang menerima itu kita turut tergugat, Pak, namanya. Kita menarik dia sebagai pihak, sebagai turut tergugat. Why? Kenapa? Untuk melengkapi gugatan, Pak. Ini hukum acara. Karena kalau tidak, bagaimana kita menarik ini tergugat Tito dengan Kasidi ini? Dua orang yang terlibat menerima penukaran itu. Ya. Gitu. Jadi itu merupakan satu bagian dari gugatan itu ya, Pak? Hukum acara itu. Hukum acara. Ya. Pak. Jadi istilah gini loh. 100% tidak ada salah pihak. Dan tidak ada kurang pihak, Pak. Gitu. Ya. Karena beda ya, Mas. Beda. Oke. Pak, saya ingin dapat wawasan dari Bapak ini supaya juga membaca waktu itu. Apa sih yang mendasari tukar-menukar itu, Pak? Ketika itu Citra Marga Nusapala membutuhkan US dollar, Pak. Membutuhkan US dollar ya. Ya, untuk membayar kewajiban korporasi yang jatuh tempo pada tahun 2002. Nah, sedangkan CMMP waktu itu juga kesulitan cash kan, kesulitan cash, jadi tidak bisa membeli dolar. Jadi mungkin saja informasi ini bocor lewat Pak Tito atau siapa, mungkin tidak tahu siapa ya. Sampailah kepada Haritanu. Datanglah mereka, saya bisa sediakan US dollar NCD. Tertarik lah, karena nanti pada waktu jatuh tempo Mei 2002, kan kalau ada dolar yang jatuh, ada duit dolar dong, bisa bayar utang dong. Dia nggak usah beli dolar sekarang kan. Sekarang posisinya rupiah. Gitu. Itu ya ya latar belakang kenapa membutuhkan tukar-menukar. Kita melihat sejarahnya kan, gitu. Oke. Pak, apa kan di masa sosial media itu kan ribut gitu bahwa penasihat hukum dari atau kuasa hukum dari sana itu ngajak
debat terbuka lah istilahnya itu. Itu gimana tuh? Waduh, itu mah tidak etis. Tidak etis ya? Soalnya gini ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada rekan Hotman Paris, tapi ya kita kan sudah memulai persidangan di Pengadilan Jakarta Pusat. Sudah jawab menjawab, sudah replik, sekarang menuju duplik. Nantilah di muka pengadilan. Oh, jadi forumnya di muka pengadilan. Iya, kan lebih elegan. Kita juga menghormati peradilan yang berlangsung. Di situ ada juri, ada wasit, Pak. Kalau kita debat di podcast, debat di depan TV begini, siapa yang jadi juri? Ya kan? Nanti panas, gak ada gunanya kan. Tapi kalau misalnya dari pihak rekan Hotman mau di iNews-nya Hotman Paris, ya silakan aja Pak. Ya kan? Iya. Tapi saya rasanya nggak perlulah. Ya, jadi nggak perlu ya, bertemunya di pengadilan saja. Iya. Gitu ya. Kalau diundang sama Mas Febri begini, oke lah gitu loh ya. Ini kan memberikan pelajaran publik ya. Gitu loh. Pak, kalau melihat riwayat ini kita bukan disi Kerso kalau orang Jawa gigi mongso gitu Pak. Peluangnya gimana Pak ini? Kalau saya lihat dari kasus perdata aja dia kuat sekali Pak. Karena yang saya gugat adalah perbuatan melawan hukum, di mana kewajiban hukum daripada tergugat itu ternyata terbukti tergugat tidak melakukan kewajiban hukumnya, yaitu patihah. Iya. Kepatutannya nggak ada, kehati-hatiannya nggak ada, ketelitiannya nggak ada. Masa menyerahkan kepada kami NCD yang tidak sah gitu. Seharusnya MNC itu yang punya kaliber ketika itu sebagai perusahaan sekuritas ya. Sekuritas kalau nggak salah, atau di bidang keuangan kan sangat pakar Pak. Pasti harus tahu dong, seharusnya patut tahu ada surat-suara Bank Indonesia seperti itu. Iya kan? Pak Haritanu juga kan orang top itu kan, pasti harus tahu lah gitu loh. Seharusnya lah ya, menurut kami ya. Jadi kewajiban undang, hak subjektif kami dilanggar gitu loh. Pak, ini ngomong-ngomong ini Pak, kok nggak didalilkan ingkar janji kenapa sih Pak? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh Pak? Karena ini perbuatan melawan hukum. Kalau ingkar janji itu semua sah. Oh begitu. Cuma nggak bisa bayar gitu loh. Iya. Ini beda ya. Ini apa yang mau dibayar? Originalinya dibilang tidak sah gitu loh. Oh begitu logikanya ya. Jadi kalau ingkar janji semua dokumen, semua hal itu sah. Sah, cuma nggak bayar. Cuman dia mengingkari janjinya. Iya, dia tidak bayar, atau dia lalai bayar, atau dia tidak mau bayar, atau dia tunda-tunda. Itu ingkar janji Pak. Nah, ini konteksnya adalah karena barang itu tidak sah. Iya. Iya. Keren gitu Pak, tidak sah Pak. Iya. Pak, terus untuk menjamin ini, kan Bapak ini yakin nih, kalau dilihat dari konstruksinya yakin. Untuk menjamin duit 119,7 triliun ini bukan menang di atas kertas, ya kan? Kan banyak bener ya Pak. Orang menang di atas kertas itu. Jadi katanya mengada-ada, enggak lah. Jadi kami itu mengambil contoh dari satu jurisprudensi. Ya. Ada kasus CMNP juga menggugat Bank Yama, diputus Pak, dikenakan harus kena denda Pak 2% per bulan. Kami mintanya 6% Pak. Tapi dapatnya cuma 2%. Nah, jadi dengan ini, dengan tidak sah, tidak dibayar sejak jatuh tempo, kita juga pasang 2% Pak dendanya. Nah, denda yang 2% ini ibaratnya compounding gitu loh. Berlipat, menggulung. Ibaratnya kalau taruh uang di bank deposito, bunga berbunga gitu ya. Wah, bunga berbunga. Ini sama lah, ini denda berdenda, bunga berdenda gitu. Denda berdenda. Nah, ini hitungannya dalam US dollar loh. Startnya 28 juta US dollar. Hampir 26 tahun ya. 26 tahun. 23 tahun, 23 tahun. Kan jatuh temponya kan Mei 2002. Sekarang kan sudah kita ajukan di 2025.
akhir Februari, dihitung per akhir Februari. Itu kalau US dollar kira-kira 6 miliar 300 sekian juta US dollar. Kalau dihitung dengan kurs ketika itu ya 16.300, itu kurang lebih ya 103 triliun rupiah. Kemudian kita minta imaterial, itu kira-kira 1 miliar dolar ya. Ya 16,3 ya, betul. Iya, 16,3. Jadi itu ya, imaterial ya. Ya kalau di jumlah itu ya kira-kira lah 119,7 triliun lah. Ya. Kira-kira begitu. Ya, hampir 120 triliun. Dan itu hitungan kami untuk meyakinkan bahwa itu benar. Kami mengundang salah satu akuntan 4 terbesar dunia, Pak. Big Four. Untuk mengestimasi ini ya. Untuk memvalidasi dan memverifikasi perhitungan ini. Sudah ada Pak hasilnya. Dan itu akan menjadi saksi juga, enggak? Ya tentu saja kalau diperlukan kami ajukan. Ini loh cara hitungnya. Nggak mengada-ada loh. Nggak turun dari langit. Nggak mimpi. Real ini. Pak, kalau kemudian didalilkan perkara ini sudah kedaluarsa gimana? Perkara utamanya. Yang mana? Kan tadi kan ribut-ributnya kan mulai di tahun 2002 tuh. Oh, itu kan jatuh tempo kan di Mei 2002. Nah, sampai sekarang kan baru 23 tahun. Oh, belum ya? Nah, daluarsa itu kan 30 tahun kalau perdata. Ya. 30 tahun. Jadi masih itu panjang pasal 1967 Berherlik Wetboek. 1967 Berherlik Wetboek KUH Perdata. Itu daluarsa itu 30 tahun. Jadi belum masih jauh. Masih aman, Belanda masih jauh kok. Masih jauh. Tenang aja. Nah, Pak, ini kan berurutan antara sengketa perdata sama pidana ya gitu. Iya. Terus hubungannya nanti gimana itu? Ya ini dua bagian, dua klaster yang berbeda, Pak. Kalau di perdata ini kita tuntut perbuatan melawan hukum, terbukti kita minta ganti kerugian. Ya, kalau ganti kerugiannya tidak tercapai kan kita minta sita jaminan dari awal. Kalau jaminannya nggak cukup dan kita sita jaminan nanti berubah jadi sita eksekusi, kita lelang. Hasilnya kita ambil bayar kepada CMNP. Kalau nggak cukup? Kalau nggak cukup, ya kita pilotkan lagi lah. Saya pilotkan semua, baik pribadi maupun perusahaannya MNC. Itu bisa ya, Pak? Bisa banget, Pak. Ya. Nah, kalau perkara tapi yang pidananya kita tidak bicara soal ganti rugi. Ya nggak bisa ya di situ. Kita minta ketertiban umum dan keadilan itu ditegakkan. Karena ya ini, kenapa kita eager Pak melaporkan ini Bapak harus tahu Pak. Kan dikatakan tidak sah Pak. Tidak sah. Terus bunyi-bunyi lagi katanya ada perusahaan namanya Drosophila. Perusahaan luar negeri, perusahaan asing. Saudara rekan Hotman itu mendalilkan ya, waktu itu mendalilkan di TV di ngomong, High News itu yang beli adalah, yang melakukan transaksi adalah Drosophila. Dan Drosophila dinyatakan bukan perusahaannya Haritanu, itu perusahaan asing. Tetapi dokumen yang kita miliki, hasil pengecekan tim lawyer kami di Accra, Singapura, itu nyata Pak, itu adalah milik Haritanu dan Liliana. Nah, itu yang menarik gitu loh, saya katakan sangat menarik. Jadi kita follow the money gitu loh, kita mau tahu gitu loh, siapa yang melakukan pembayaran, karena bukan CMNP Pak. CMNP tidak pernah melakukan pembayaran, tidak pernah melakukan jual beli, tidak pernah. Tidak pernah melakukan jual beli. Masalahnya di situ. Nah, jadi kami melaporkan itu mencari tahu kan ada Drosophila ini siapa ini gitu loh. Dan terkesan sekarang ditutupi gitu loh. Pak, saya tadi lupa nanya. Satu, ketika terjadi proses deal kita tukar menukar itu, itu dokumennya dalam bentuk apa Pak? Dokumen tukar menukar itu apakah perjanjian di notaris begitu atau gimana? Enggak. Karena saling kenal ini kan. Saling trust ini, istilah trust Pak. Tidak ngecek-ngecek lagi, tukar aja gitu loh. Ada itu dokumennya di sini Pak. Ya. Nah, untuk membuktikan
adanya tukar menukar dengan ini apa? Foto kayak apa gitu? Enggak, ada dokumennya. Oh, ada dokumennya ya. Iya, dan buktinya NC-nya di tangan kita semua. Oh, gitu ya. MTN kita dengan obligasi udah diambil ke sono, udah dicairkan. Ya. Itu ya, iya, untuk menghubungkan itu ya. Iya. Pak, ini barangkali menjadi satu closing kita ya, Pak. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa diambil dari masalah ini, Pak? Ini ada dua yang esensi, Pak. Satu itu pelajaran kebenaran, Pak. Kebenaran itu pasti terungkap. Ngerti, Pak ya? Ya. Kebenaran fakta itu pasti terungkap. Jadi biarpun sekian lama, berapa tahun sudah berjalan, pasti terungkap. Ya, yakin ya bahwa itu ya, Pak. Jadi dari hikmah dari masalah ini ya. Yang kedua, menjadi pembelajaran buat orang-orang yang bergerak di dunia financial, ya di dunia financial, bahwa kita harus prudent, Pak. Selalu memperhatikan patihah, kepatuhan, ketelitian, dan kehati-hatian, Pak. Ya kan? Seperti statement-statement yang diberikan tuh nggak boleh seenaknya. Seperti Haritanu bilang, waktu itu Bank Unibank sehat. Ada kan? Ya. Bank sehat, Bank Unibank gitu loh. Lah, di mana ada bank yang sehat tahun 98, tahun 99? Ya. Posisi KAR yang tadinya 8% diturunin jadi 4%. Dan Unibank ketika itu tahu, KAR-nya minus 14,15%. Oh, KAR-nya ya. 14,15% minus. Dan membutuhkan suntikan dana segar setidaknya 300 miliar lebih, Pak. Pada waktu itu ya. Untuk mencapai 4%, Pak. Kalau mau mencapai 8% lebih dari itu, Pak, 2 kali lipat lagi. Jadi tidak sehat. Ada suratnya kok. Ini kalau kita lihat ini. Ini surat, Pak, tidak sehat. Ya kan? Tidak sehat ini. Ya. Mengerti, Pak? Ya. Masuk dalam program rekapitulasi. Tapi banyak ini, Pak, ini artikel-artikel ini, Pak. Ini juga memberikan gambaran dari hukum online tidak sehat. Kondisi pada waktu itu Unibank, ya. Jadi kehati-hatian kita bukan berbicara apa semua harus hati-hati, Pak. Tribuners, saat ini selain Pak Lukas telah bergabung dengan saya Pak Yusuf Hamka. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Pak, saya kepingin tahu posisi Bapak dalam sengketa ini bagaimana? Sebenarnya saya ini hanya posisinya pemegang saham di Citra Marga Nusa Pala Persada. Tapi namun demikian, saya kan menangani perusahaan ini dengan prudent, Pak, dengan hati-hati prinsipnya. Apa yang kita lakukan tentunya menurut saya on the right track. Dan tidak ada yang aneh-aneh. Insya Allah saya mau husnul khotimah, Pak. Jadi nggak mungkin saya mau tidak amanah. Insya Allah dengan apa yang diberikan kepercayaan kepada kami dari negara, kami akan laksanakan semua dengan jujur dan amanah. Itu aja. Oke, Pak. Setelah mengalami proses ini, apa yang Bapak alami? Gini, setelah Pak Lukas ini mengadakan penuntutan terhadap Citra Marga, kami diserbu oleh segala macam fitnah dari buzzer pihak lawan, dan yang nongol yang aneh. Ya. Media dari pihak lawan melulu, gitu. Nah ini kan media kan harus adil dan tidak boleh berpihak. Media seperti ini tentunya akan ada konsekuensinya. Tentu masyarakat yang menilai. Kalau kami cuma melihat, kami hanya ketawa. Oh ini ibaratnya apa ya? Orang yang pakai media ini buat dirinya sendiri. Kalau kami kan tidak mencari-cari media dan tidak mencari-cari berita. Sehingga apa yang dilakukan oleh lawyer untuk kepentingan stakeholder Citra Marga, yaitu pemegang saham publik, akhirnya berdampak kepada saya dan keluarga. Anak kami, terutama putri kami, ya kan, konon katanya dibilang mula-mula nih, pertama putri-putra kami punya orientasi seksual malah. Terus saya, terus katanya pemetik
perawan di tempat prostitusi, punya tempat prostitusi. Masa di tempat prostitusi ada perawan sih Pak? Iya kan? Iya kan? Ibarat kalau mau cari perawan juga nggak di tempat prostitusi. Terus saya tukang cukur hutan katanya. Waduh Pak, saya kalau cukur hutan saya mah udah habis kali Pak. Hutan yang masih ada sekarang, hutan-hutan ex saya itu hutannya masih perawan Pak semuanya. Jadi benar-benar kalau perawan ya perawan hutannya Pak. Hutan. Itu. Terus dibilang saya pengemplang pajak, padahal saya ini Pak zaman tax amnesty pertama, saya boleh bilang seperti duta pajak Pak. Jadi kantor pajak sudah memberikan kesempatan sebagai tax amnesty dan saya orang pertama pembayarnya. Dan pemerintah mengapresiasi. Saya dapat piagam penghargaan dari kantor pajak berkali-kali. Nah, kemudian anak saya kemarin 2-3 hari lalu dari media yang sedang digugat Pak Lukas membombardir katanya anak saya diselidiki Kejaksaan Agung tidak datang. Hari ini putri saya suruh datang ke Kejaksaan Agung. Klarifikasi ada apa? Ternyata putri saya bilang nggak ada apa-apa, tapi memang media yang Bapak lihat deh, Bapak menganalisa sendiri, media yang keluar adalah media grup sono yang sedang digugat oleh lawyer Pak Lukas, karena mereka menghendaki kalau CMMP-nya bubar, tentunya tuntutannya bubar kan. Tapi insya Allah Pak, saya pasti amanah. Kalau memang kami dianggap ada salah, kami nggak keberatan diapain juga. Tapi kalau kami benar, tolong jangan dibengkokin. Dan kami percaya Pak, andai kata kejaksaan memulai penyelidikan, kami juga senang hati. Karena apa? Buat kami, ini obat untuk memperkuat kita. Spesial audit. Jadi jangan nanti ada fitnah. Kami ini difitnah nih Pak. Ke KPPU, dikirimin surat. Terus ke pengadilan di Citizen Law Suite dituntut seolah-olah jalan kami bolong-bolong. Kami dikirimin pendemo. Kami paham Pak siapa yang kirim. Terus dikirim surat ke polisi pengaduan katanya kami korupsi. Enggak dilayanin Pak, diperiksa. Terus kepada KPK juga dikirimin. Kepada OJK dikirimin. Kepada Bursa Efek dikirimin. Ke Kejaksaan Agung juga dikirimin Pak. Jadi dikirimin semua, cuman mungkin ke Tuhan aja belum Pak. Nggak ada alamatnya. Karena nggak ada alamatnya Pak. Kalau ada alamatnya mungkin ke Tuhan juga dikirim. Tapi memang sudah diklarifikasi ke Kejaksaan Agung ya. Oh sudah, tadi putri saya datang ke Kejaksaan Agung. Dan nggak ada sesuatu nggak ada ya? apa-apa, cuman klarifikasi, menanyakan benar nggak berita ini, ada orang mengadu kan harus ditanggapin. Dan kita kan percaya Pak, Kejaksaan Agung sekarang kan sangat amanah. Nggak mungkin yang lempeng dibengkokin, yang bengkok dilempengin. Ya insya Allah Pak, bismillah, kalau saya bukan hanya yakin, aku yakin kita on the right track, kita tidak aneh-aneh. Kita ini Pak diperpanjang, beda nih Pak. Kalau kenapa nggak tender? Kalau tender itu adalah kalau kita yang minta untuk bikin jalan baru, investasi baru. Ini investasi lama karena kapasitas sudah terjadi kemacetan dari Priok Pluit saat ini udah 1,5 jam. Sehingga kami disuruh tambah kapasitas, yaitu membangun di atas jalan yang sudah ada 9,7 kilometer. Dan di situ kami ada investasinya 17 triliun. Sehingga wajar saja kalau kami diberi kompensasi, konsesi kami diperpanjang. Oh, gitu. Jadi supaya teman-teman mengetahui kenapa konsesi diperpanjang, nggak ujuk-ujuk. Ya kan? Masa kalau ujuk-ujuk menganggap pemerintah kita bodoh apa? Ya kan? Semua kan anak-anak muda kita juga pinter-pinter, Gen-Z kita kan semua pinter-pinter. Jadi ini adalah fitnah yang di framing segala macam. Tapi Pak, saya biasa Pak. Biasa ya. Kalau di fitnah itu Pak, buat saya senang. Karena apa? Pertama, menggugurkan dosa-dosa saya. Ya kan, selain kita sakit, fitnah itu menggugurkan dosa-dosa saya. Kedua, andai kata saya difitnah terus nggak benar, orang semua makin yakin kepada saya. Saya kan udah difitnah berapa kali Pak? Bank Syariah, soal Bank Yamah, katanya saya yang utang. Buktinya kan saya tetap jujur, saya terbuka. Bahkan yang mengklarifikasi Profesor Mahfud MD bahwa saya yang benar. Yang ini, yang ketiga ini, insya Allah Pak, Baba Alun nggak mau merusak reputasi yang sudah 68 tahun. Kita tidak pernah kerja
abu-abu, apalagi hitam. Kita mau kerja putih. Negeri sudah memberi kesempatan yang luas kepada kita. Kita tidak boleh menyakiti dan mengkhianati negeri, apalagi masyarakat begitu percaya dan kita jaga baik-baik itu, Pak. Ya, Pak. Jadi untuk menghadapi itu semua, Bapak tidak melakukan sebuah perlawanan atau pukul balik itu Enggak ya. Buat saya gini, Pak, kebenaran bisa kalah, tapi tidak mungkin salah, Pak. Kayak Bapak pegang pulpen, itu pulpen. Tapi kalau saya diancam, saya pasti itu bilang bukan pulpen, itu pensil. Tapi kan nggak salah, itu pulpen. Nggak mungkin salah, Pak. Nggak bisa berubah jadi pulpen, apa pensil itu kan. Jadi makanya bisa kalah saja. Tapi nggak mungkin salah. Nggak mungkin salah. Jadi apalagi sekarang dengan pimpinan Pak Jaksa Agung, Pak Jampitsus ini, Pak, semua itu kejaksaan bagus, pemerintah bagus, dan Pak, jalan yang kita peroleh perpanjangan konsesi sudah diperiksa oleh BPK. Sudah diperiksa oleh BPKP dan sebelum diperpanjang telah mendapatkan legal opinion dari Jamdatun. Jadi nggak ujuk-ujuk. Jadi prosesnya boleh saya jelaskan sedikit, Pak, supaya masyarakat tahu. 2013 loh, Pak, kami diminta surat tolong ditambah kapasitas karena akan diproyeksi akan terjadi congestion, macet itu dari Priuk sampai Pluit. Benar, sekarang Bapak kalau dari Priuk siang hari jam 11 mau ke Pluit 1,5 jam, Pak. Nah, kita disuruh bangun jalan. Waktu kita bangun jalan, jadi ini semua baser-baser nih kepengen seolah-olah kita menggelembungin, dulu nggak ada tanah, sekarang ada tanah. Nah, saya ceritakan. Dulu kita berharap supaya bisa efisien, tidak pakai tanah lain, kita kepengen double decker, jalan yang ada kita di atasnya. Ternyata tidak memungkinkan, sehingga kita di sampingnya sekarang. Sehingga kalau di samping kita perlu tanah. Nah, tanah itu pembebasannya bukan kami, Pak. Supaya diketahui oleh masyarakat. Tanah itu pembebasannya oleh negara. Ada tim pembebasan tanah, TPT dari PUPR, dan juga ada Pemda, Pemprov, ada BPN, dan didampingi oleh kejaksaan yaitu Jam Intel. Jadi semuanya mereka yang buat. Dan satu lagi, Pak, nggak ada dana dari negara, dana swasta murni, tidak ada dana APBN. Nah, jadi kan di framingnya seolah-olah kami mengada-ngada setelah perpanjangan itu tidak bisa ini dipukul lagi. Masalah tanah katanya, dulu nggak ada tanah, sekarang ada tanah katanya, sehingga kalau kami menambah investasi tanah, kami bisa mendapatkan kompensasi di konsesi atau di tarif lagi. Saya bilang monggo periksa buat kita, Pak, makin diperiksa begini happy, Pak, karena negara membantu kita meluruskan ini, ya kan, bahwa kami difitnah daripada kami jawab kan, mendingan negara yang audit kami kan periksa. Nanti kalau hasilnya apa, ya bismillah, insya Allah saya tetap amanah kok, Pak. Pak Yusuf Hamka, kalau boleh saya tanya, hikmah dari semua ini apa sebenarnya? Hikmahnya apa buat Pak Yusuf Hamka dan perusahaan Bapak ini? Hikmahnya apa? Kalau buat saya pribadi, makin sabar. Sebab buat saya, innallaha maha sobirin. Orang sabar kekasih Allah, orang fitnah kekasih syaitan. Itu kata kuncinya, Pak. Iya. Nah, kalau untuk company, insya Allah saya akan berbuat baik untuk pemegang saham. Insya Allah nanti kalau gugatan kita benar dan menang, ya kita nggak pernah takut mau difitnah yang kita punya supaya dihancurkan, dibubarkan. Tuntutan kita tetap akan jalan terus. Biarkan langit runtuh pun saya bilang jalan terus, Pak Lukas. Buat saya sekali bendera berkibar, pantang kita berpulang surut, gitu, Pak. Asal kita benar. Karena kan? Memang yakin benar. Aku yakin, Pak. Saya kira itu dari Pak Yusuf dan Pak Lukas. Terima kasih ya. Ngobrol kita dalam kesempatan kali ini. Moga-moga ini bisa memberikan pencerahan ya, Pak ya. Amin. Kan? Ya gitu ya, Pak ya. Oke, terima kasih Tribuners. Moga-moga bermanfaat. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai sejahtera buat kita semua. Apapun yang terjadi, tetaplah bahagia. Amin. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.